Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Mahmudah, CGP Angkatan 6, Kabupaten Tanah Laut. Fasilitator MS Agung Santoso, pengajar praktik Rodiatul Adaiyah. Sebelum mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa anak didik harus bisa mempelajari semua materi yang saya ajarkan, dan mereka harus berkembang sesuai dengan yang saya inginkan, tanpa memperhatikan kodrat yang dimiliki. Pembelajaran yang saya lakukan sering berpusat pada guru. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata pola pikir saya selama ini salah, dan mulai sekarang saya harus berubah. Dalam modul 1.1, saya mempelajari tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa pendidikan mampu untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik sebagai pamong. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman.
Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dan saya harus berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, tidak memaksakan anak didik untuk mampu mengikuti semua materi pembelajaran yang saya ajarkan. Memperhatikan kodrat yang ada pada anak didik. Yang kedua, melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menyenangkan dan memerdekakan. Yang ketiga, menuntun anak didik menjadi lebih baik dan menanamkan nilai-nilai luhur agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang pastinya, mulai dari diri saya sebagai seorang pendidik akan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberi dorongan. Dan yang saya terapkan di kelas, yang pertama, belajar menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, menerapkan nilai-nilai karakter baik, seperti kegiatan literasi dan kegiatan presentasi, di mana kegiatan ini mampu mengembangkan kemampuan anak didik dalam menggunakan bahasa, berkomunikasi dengan baik, mengungkapkan gagasan, ide, dan pemikiran mereka. Seringkali kita menyepelekan hal-hal yang kecil, padahal dari sanalah lahir suatu yang besar. Mulailah dari sekarang melakukan perubahan menjadi lebih baik walaupun dari hal-hal yang kecil. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.